Ternyata aku lolos seleksi administrasi. Itu rasanya banyak pol, ribet, dan waktunya mepet, guys. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, berhubung saat ini sudah dibuka pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Amazing! Dan banyak banget nih yang tanya melalui WA maupun DM. Di sini aku mau buat satu video di mana perjuanganku bisa lolos beasiswa pendidikan Indonesia khususnya untuk skema S2 pelaku budaya. Fresh graduate kok bisa sih lolos BPI? Nah, sekarang kita akan menuju bagaimana awalnya kok bisa kepikiran buat daftar S2 melalui beasiswa. Awalnya pas selesai sidang dan sedang menunggu jadwal wisuda, bimbang banget nih. Setelah ini mau ngapain ya? Pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama. Waktu itu aku sempat jadi guru di sekolah swasta, kan tetapi karena satu dan lain hal itu nggak jadi tekan kontrak. Hingga akhirnya setelah itu aku kepikiran, gimana ya kalau setelah ini langsung lanjut S2. Akan tetapi permasalahan waktu itu aku nggak punya biaya buat bayar UKT, dimana yang kita tahu bahwa biaya untuk studi lanjut S2 maupun S3 itu sangat besar dan bisa 2-3 kali lipat biaya di S1. Karena yang aku tahu pada waktu itu hanya beasiswa LPDP, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba tes TOEFL ITP. Nah, dengan persiapan hanya 2 bulan, itu aku mencoba belajar malam pagi, dan ternyata hasil tes TOEFL ITP ku itu kurang dari 500, dimana standar minimal beasiswa LPDP dalam negeri itu 500. Akhirnya karena gak sesuai kriteria, aku waktu itu udah hopeless, udah menyerah dan pasrah dengan keadaan. Tiba-tiba temen aku satu bimbingan skripsi itu nge-WA kan, nggak nyoba BPI nih. Waktu itu aku masih belum tahu apa itu BPI. Akhirnya karena tekad aku pengen banget lanjut S2, akhirnya aku stalking apa sih itu BPI, apa beasiswa pendidikan Indonesia itu. Nah, dengan stalking ala Scorpio yang detail banget, hingga aku itu bisa tahu apa persyaratan BPI yang paling mendalam, bagaimana tips-tipsnya. Itu aku browsing dari YouTube, kemudian aku ikut grup Telegram, kemudian aku juga tanya-tanya, dan yang paling penting itu ikut webinar-webinar yang diselenggarakan oleh panitia BPI. Selanjutnya, setelah aku udah tahu apa aja persyaratannya BPI, akhirnya aku memutuskan untuk daftar BPI. Wow! Semudah itu? Tentu tidak. Ternyata banyak banget persyaratannya, dan batas waktu aku buat ngisi semua persyaratan itu cuma 2 minggu karena baru aja dapat informasi kan. Nah, salah satu hal yang wajib kalian punya itu adalah LOE. LOE adalah surat keterangan diterima di perguruan tinggi. Karena banyak banget kampus yang udah tutup pendaftaran, jadi aku cari kampus yang mudah untuk menerbitkan LOE. Waktu itu aku daftar di kampusku S1, yaitu di UNESA. Nah, bagaimana bentuk LOE-nya? Kira-kira seperti ini. Kebijakan masing-masing kampus itu berbeda dalam penerbitan LOE. Please cari LOE jauh-jauh hari ya, jangan kayak aku. Kalau LOE sebagai syarat wajib udah dapet, tinggal isi persyaratan lain di bagian administrasi. Berikut persyaratan administrasi pada waktu aku tes kemarin. Banyak pol, ribet, dan waktunya mepet, guys. Sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih, tapi karena waktu aku itu sangat mepet, jadi aku merasa kurang persiapan. Isinya lumayan effort, tapi ya udahlah ya, dijalanin aja satu persatu. Nah, ini dia yang bisa kalian persiapkan di bagian tes administrasi. Bisa jadi tahun ini administrasinya berbeda dari tahun lalu. Mungkin teman-teman bisa sharing dengan
para calon awardee yang juga mengikuti tes beasiswa tahun ini. Setelah submit berkas, langsung ngide buat latihan interview. Padahal hasilnya belum tentu lolos. Nah, mock-up interviewku itu nggak pakai mentor guys. Jadi, rekap materi sendiri, bikin list pertanyaan sendiri, jawab-jawab sendiri, Zoom meeting pun juga sendiri. Jadi serba individu lah. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena banyak banget sekarang para awardee itu yang sudah menyediakan dan mau memfasilitasi calon awardee untuk mock-up interview. Jadi bisa latihan bareng gitu. Waktu itu aku latihannya tiap hari dan itu sampai bosen parah. Mulai dari aku submit berkas sampai aku dapat pengumuman tes wawancara. Karena memang kelemahanku itu ada di interview. Jadi aku harus banyak-banyak latihan. Soalnya kalau ditanya itu aku sering gugup dan terbata-bata kalau ngomong. Jadi emang kalau kalian kayak aku yang sering terbata-bata, jangan lupa latihan interview setiap hari itu adalah kunci. Ternyata aku lolos seleksi administrasi. Itu rasanya speechless, kaget, nggak nyangka jadi satu. Kayak bener-bener seneng banget. Sebenarnya ini bukan aku first time interview beasiswa ya teman-teman. Dulu di S1 aku udah pernah daftar yang namanya beasiswa unggulan dan gagal 3 kali. Nah, nggak ada tips tertentu buat interview atau wawancara. Yang penting pelajari esai yang kalian buat dan jawab pertanyaan sejujur mungkin. Tapi itu tergantung penilaian dari interviewer masing-masing. Karena pada waktu aku dulu itu ada belasan room Zoom dan masing-masing room Zoom itu berbeda interviewernya. Pastinya interviewer ini adalah orang yang berpengalaman, khususnya kalau untuk pelaku budaya di bidang kebudayaan. Nah, setelah ada info dari teman aku kalau sudah pengumuman tes wawancara, awalnya aku itu dari pagi nggak berani buka website karena takut kecewa, takut kalau ternyata terlalu berharap gitu loh. Dan ternyata siang hari pas aku buka pengumuman itu aku dapet ini, kayak beneran nggak nyangka, kayak udah nggak bisa berkata-kata lagi, ternyata lulus. Semoga teman-teman yang tahun ini berjuang menjadi calon awardee BPI, aku berharap teman-teman semua bisa dapat notifikasi yang sama kayak aku. Teman-teman bisa lulus, teman-teman bisa mengerjakan semua tahapan dengan baik. Jangan lupa cari informasi sebanyak mungkin, tanya-tanya ke awardee PPI atau tanya-tanya ke awardee LPDP. Dan jangan pernah menyerah karena mungkin saat ini kalian gagal, tapi kegagalan saat ini bisa menjadi sebuah pembelajaran. Nah, teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang beasiswa, bisa banget DM atau WA aku, atau kalau perlu aku bakal bikin video lagi gimana tips untuk tes wawancara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.